pernah posting satu captionnya kayak gini. Memilih pemimpin tanpa disertai keterampilan berpikir mandiri, mendalam dan rasional berpotensi menciptakan bencana bagi diri sendiri. Sebab pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Iya. Tapi maksudnya keterampilan untuk berpikir mandiri itu penting gitu. Jadi mempersenjatai diri dengan pengetahuan berpikir rasional untuk menilai yang mana nih yang sebetulnya yang pantas untuk dipilih gitu kan. Makanya jangan ngelihat itu tadi. Saya ngelihat bahwa Sian itu udah ngelihat seorang itu figur itu semua udah ada rekam jejaknya dilihat, sikap yang seperti apa yang dilihat. Jadi figur itu betul-betul bukan menjadikan dia mengkultuskan orang ini, tetapi memang pada saat ini mungkin dialah orang yang tepat untuk memimpin negeri ini, misalnya seperti itu. Ya menurut saya sih kalau memang udah ada pilihan tepat, mereka benar-benar terlibat dalam politik ya mereka pasti bahkan pegang teguh gitu pada itu. Cuman kalau kebanyakan mungkin Gen Z merasa juga politik jauh dari mereka. Saya rasa kayak mereka ada kesibukan sendiri. Mereka mungkin ada karir sendiri, mau cari duit. Terus bahkan saya ngobrol banyak, ya ini kan bukan survei ya, tapi kayak saya ngobrol berapa kayak mereka rasa mau golput aja gitu. Nah karena itu kayak baru saya mau ada juga yang mau kayak jalan-jalan, mungkin kayak oh saya nggak bisa coblos, kenapa? Lagi luar negeri, lagi jalan-jalan. Terus udah deket Sintia juga, mau jalan-jalan ketemu keluarga. Iya, tahu Imlek. Jadi kayak dan mereka mungkin merasa kayak ya siapapun yang berkuasa juga kayak nggak banyak berubah, nggak pengaruh buat dia jalan-jalan aja terus gitu. Jadi kayak dengan kayak gitu ya pasti mereka merasa kayak kok nggak ada perubahan ya ngapain ikut coblos. Nah itu yang akhirnya mungkin mereka punya mereka lebih pegang bukan kayak yang pilihan mana, cuman kayak ya udah semuanya ya sama aja. Itu mereka karena merasa gitu. Itu kekhawatiran banyaknya golput nanti. Itu adalah salah satu yang tadi saya sebut bahwa sebenarnya yang kita harus membuat itu adalah banding itu adalah masalah di partai. Bahwa banyak juga partai-partai, orang-orang di partai yang tidak bisa dipercaya, mereka mengecewakan. Itu salah satu bentuk dari mereka nggak mau. Tetapi kalau partai itu memperlihatkan bahwa mereka tuh, bahwa begitu pentingnya partai, apa-apa juga semuanya pasti akan masalahkan adalah tentang kebijakan yang akan mempengaruhi dia untuk hidup selama di negara itu gitu, akan terikat oleh hukum-hukum atau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh mereka. Nah, partai-partai inilah yang harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat seperti apa sosialisasi. Jadi jangan hanya ketika ada pencoblosan seperti itu mereka dekot dengan berbagi-bagi. Karena pragmatis sekarang itu, gua mau ambil aja lah yang kayak gitu. Padahal nggak tahu misalnya platformnya seperti apa, ideologinya seperti apa. Yang dilihat kan hanya beberapa partai aja lah yang mulai mengkader seperti apa. Yang lainnya tuh ya cuman ya nyemot-nyemot gitulah, apalagi partai-partai yang baru-baru. Wah, berarti maksudnya ada partai yang kayak perusahaan. Partai apa ngomong itu? Saya nggak mau ngomong itu. Partai apa? Ada ya. Ada. Partai ada berarti ya. Iya. Tapi ngomongin soal politik dengan pengaruh Gen Z sekarang, itu kan kampanye sekarang banyak banget menggait influencer dari kalangan Gen Z dan melakukan kayak ya tadi lewat pendekatannya konten TikTok dan lain-lain segala macam itu menurut Sian gimana? Apakah sudah cukup menjadi modal juga atau maksud saya gini, orang-orang pemilihnya ketika melihat si paslon itu bikin TikTok dengan gaya-gaya sekarang, terus dia ketertarikannya dengan melihat konten-konten itu? Ya mungkin kalau Gen Z-nya maksudnya pemilihnya nggak ada ideologi yang kuat gitu. Dia cuma lihat kayak yang entertaining siapa, terus kayak role model gue yang ini, terus dia pilihnya ini, ya mungkin bisa ke bawah sih menurut saya. Dan jumlah yang seperti itu kan banyak kan yang lihat TikTok. Saya sih jarang ya pakai TikTok. Cuman yang kalau yang memang setiap hari lihat TikTok ya pasti kepengaruh lah. Pelan-pelan sosial media kan memang pengaruh besar banget gitu. Gen Z yang seperti Sian itu yang melihat rekam jejak, yang punya bapak politisi lebih sedikit lagi ya. Tapi yang melihat rekam jejak, benar-benar pelajari, itu kan sedikit jumlahnya. Yang banyak justru yang terbuai oleh kampanye di TikTok atau Instagram itu. Dan masalahnya TikTok itu kan bisa potongan-potongannya pendek kan ya. Jadi bisa di luar dari konteks gitu. Ya mereka gampang kayak terpengaruh, terus gampang emosi lihat gitu. Tapi sisi baiknya adalah golput jadi turun mestinya karena mereka punya ketertarikan untuk memilih kan. Walaupun misalnya pilihannya itu tidak didasari oleh ideologi yang kuat seperti tadi Sian bilang, tapi paling tidak mereka tertarik untuk memilih dan ini kan menurunkan golput di Gen Z dan milenial sebenarnya. Semoga dengan golput turun ada namanya goltem nanti. Golongan hitam. Oh, masa putih doang, golongan hitam nggak ada.
Kita Tapi harus medsos itu jadi sebuah alat sebenarnya. Iya. Keunggulannya TikTok atau kehebatannya TikTok ya karena nggak ada O-nya aja di tengah-tengahnya itu. Karena kalau di TikTok di tengah-tengahnya ada O, jadi tikotok gitu. Ya, TikTok. Iya, jadi orang nggak ada yang mau nanti. Nggak ada yang mau. Semua ingin dalam buat. Oke, tapi ini berbagai informasi bisa kita akses di media sosial. Tapi tidak bisa dipungkiri ada banyak info hoax. Bagaimana cara dari Sian ini untuk menyaring atau mendeteksi mana-mana aja informasi yang memang fakta atau yang hoax. Sesaat lagi. Tetap di Bukan Umbar Janji. Emang boleh janji jadi itu.